mencari-cari broker yang terpercaya dan juga legal, saya merekomendasikan kalian untuk memakai Forex IMF ya. Kemudian kalau untuk linknya itu ada di deskripsi video ya. Setiap video itu saya sudah cantumkan untuk linknya, tinggal kalian klik aja di sini ya. Nanti masuk ke bagian pendaftaran. Nah di Forex IMF ini itu pasti legal dan memang sudah terdaftar ya di beberapa lembaga, baik itu di Bapeti, ICDX, Clearing Berjangka Indonesia, Indonesia Clearing House, dan juga JFX ya. Jadi sudah pasti aman. Baik untuk masalah deposit dan juga withdraw itu lancar. Sama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, kalau kita perhatikan untuk XAUUSD memang untuk hari ini ya, dia sempat pullback ya dari 1739 ke 1757. Kemudian saat ini sedang di harga 1749. Memang secara pergerakan untuk hari ini ya sama hari tanggal 25 kemarin itu kurang memberikan arahan yang jelas dari si market itu sendiri, atau belum ada clear direction yang cukup jelas untuk kita melakukan entry. Nah, kalau untuk short entry atau untuk scalper ya, scalping begitu memang akan lebih menguntungkan di dalam situasi yang short seperti ini, karena posisinya itu lagi sideways ya kalau kita perhatikan untuk XAUUSD. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk saat ini itu dia itu kan lebih banyak cenderung rejection ya di 4 jamnya. Kita pakai candle 4 jam itu ada beberapa candle doji di sini, dan memang benar-benar marketnya itu lagi bingung juga sebenarnya dia mau kemana untuk hari ini. Apakah dia mau lanjut naik atau mau melakukan penurunan itu paling kalau kita perhatikan memang ada di 1727 untuk terendahnya, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan retest ke 1715 sebagai low-nya dia. Karena kalau kita perhatikan semenjak dia breakout pun ya dari tanggal 10 November itu dia belum ada retest saja ke harga 1715 ini. Nah, kita buka dulu untuk mappingnya. Nah, untuk mapping ini memang masih belum ada perubahan, karena memang harga XAUUSD itu cenderung tertahan di level harga 1757, kemudian 1755 ya sampai 1763. Jadi belum ada perubahan yang cukup signifikan untuk mappingnya. Tapi kalau kita perhatikan dari pergerakan 4 jam ini ya, kalau kita turunin lagi time frame ya untuk melihat lebih jelas, itu dia seperti membentuk area downtrend. Jadi sideway-nya itu sebenarnya dia agak menurun kalau kita perhatikan di time frame kecil, yakni dari tanggal 28 sampai tanggal 29 kemarin itu dia semakin menurun. Jadi bisa dibilang sih sebenarnya dia coba membentuk swing low yang baru ya. Di sini ada swing low yang baru jadi juga, dan ini dia sedang mencoba untuk turun lagi ke bawah, membentuk swing low baru. Kurang lebih nanti swing low-nya itu ada di 1732 atau 1727. Tapi kalau kita perhatikan untuk ke 1727 ini memang minimal banget ya, itu dia harus bisa breakout dari 1739 dulu. Karena tadi 1739 ini merupakan area swing low dia di 4 jam. Jadi kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ini, untuk swing low-nya itu ada di 1739. Nah, kalau dia breakout dari swing low ini, berarti target dia untuk swing low yang baru ada di 1727. Baru nanti dia naik lagi ke 1739 atau 1742 untuk melakukan swing high, yaitu membentuk struktur harga turun gitu. Nah, memang yang harus kita lihat ya tetap masih sama ya, untuk kita perhatikan itu 1739, kemudian 1746, kemudian 1752. Karena kalau kita lihat lagi di 1752 di time frame 30 menit ya, itu dia cenderung menahan dari pergerakan harga gitu, mulai dari jam 23.30 sampai jam 3 subuh ini ya, dia masih terus menahan harga di 1752. Ini juga adalah level yang saya update ya di video kemarin, yang harus diperhatikan juga gitu. Kemudian 1746 itu merupakan area support terdekatnya. Nah, tapi kalau saya lihat sih memang
dari segi DXY ya, DXY sendiri saat ini sih masih cenderung reject ya, karena memang udah jam-jam closing market ya, jam 3.35. Nah, tapi kalau besok misalkan DXY bertahan di atas 106.8 ya, maka target dia itu ada 107.0 ya, sampai tertinggi itu di 107.995. Nah, kita perlu perhatikan dari DXY ini, DXY masih berada di atas trend line-nya. Kemudian ini juga dia baru breakout dari area 109, yang artinya secara pergerakan harga si DXY ini memang cenderung untuk melakukan kenaikan gitu. Karena kalau kita perhatikan mulai dari tanggal 29 November ya sampai tanggal 30 November ini dia baru coba breakout di jam 2 subuh. Jadi memang secara pergerakan si DXY ini masih akan coba melanjutkan kenaikannya sampai terdekatnya itu sih kalau untuk terdekat 107.0 ya sampai 107.22. Tapi kalau untuk terjauhnya itu di 107.995 gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi kalau misalkan si DXY-nya ini dia breakout dari trendline ya, kalau dia breakout dari trendline maka target support dekatnya itu di 106.4. Kemudian baru dia lanjut ke 106.12, yaitu ada di area ini ya, di low dia pada saat dia membentuk swing low sebelum dia naik untuk breakout dari sini 106.7 ini gitu. Jadi kalau misalkan dia breakout dari 106 ini artinya struktur naik dia itu rusak ya. Berarti dia membentuk struktur harga turun kembali begitu. Dan turunnya itu bisa melakukan retest kembali ya kalau dia breakout dari 106 ini ke harga 105.33 kembali begitu. Oke, kita kembali ke XAUUSD. Untuk XAUUSD memang kalau kita lihat ya ini udah ada candle yang breakout dari 1749. Ya, dia breakout dari 1749 dan next targetnya itu ada di 1746 ya. 1746 sampai kurang lebih di harga kalau dia mau turun lagi ya. Itu di harga 1739 kembali gitu. Jadi memang ini harus kita perhatikan ya, ada 3 level utama ya, 1739, 1746 sampai ke harga 1752 ini gitu. Nah, kalau dia bisa break dari 1752 untuk besok ya, maka dia masih akan coba lanjut naik, coba untuk retest kembali ke harga mana? Ke harga sini 1757. Ya, untuk saat ini memang kita masih belum banyak dapat view dari si pergerakan harga, jadi memang masih sideways juga. Dan memang secara pergerakan untuk hari ini saya juga tidak trading di gold sama sekali, karena memang saya masih menunggu dari si konfirmasi harga yang saat ini sedang running gitu. Nah, mungkin saya akan lihat lagi untuk besok itu bagaimana untuk kondisi marketnya, karena memang untuk hari ini kondisi market kurang menarik perhatian sih, karena memang dari kenaikannya juga dari segi akumulasinya itu masih cenderung sideways. Jadi memang saya akan coba tunggu ya beberapa hari ya, mungkin besok saya akan coba kalau misalkan ada entry yang bagus atau dari rejection yang bagus dari bawah sini, maka saya akan coba manfaatin untuk melakukan entry buy ya, mungkin kurang lebih di harga 1742 atau 1739 kembali. Saya akan menunggu di sana. Tapi kalau untuk entry short buy mungkin akan ada kemungkinan besar sih di 1746. Nah, tapi ini kan harga belum nyampe di sini ya. Karena 1746 ini kalau kita perhatikan, kalau kita mau geser sedikit ke atas ya, bertepatan dengan area low itu ada di 1747 gitu, di low yang ini. Nah, ini juga bisa jadi area SNR yang baru dia di 1747 sebagai konfirmasi dari si harga tersebut gitu. Jadi dari 1749 ke 1747, kalau misalkan dia ada good rejection dari sini mungkin kita bisa entry buy. Tapi kalau misalkan dia breakout lagi ke bawah, maka kita bisa tunggu ya untuk buy itu di harga 1739 atau 173 atau 1742. Nah, sebelum kita buy ya kita lihat dulu nih dia rejectionnya bagus atau enggak. Tapi kalau nggak bagus, misalkan dia breakout turun lagi, maka kita jangan entry buy. Karena kalau dia breakout dari si harga 1739 ini, itu lebih baik ya kita entry sell. Ya, kalau kita mau buy itu kurang lebih di harga 1727 ya atau 1730 di antara ini untuk area buy-nya. Atau kita bisa ambil buy lagi di 1732. Tapi kalau 1732 ini kan udah di breakout ya untuk area demand-nya. Jadi memang kurang menguntungkan kalau kita mau entry di sini. Untuk saat ini memang yang paling oke itu di 1730 sampai 1727.
Nah, kalau misalkan kita mau entry sell memang better begitu dia breakout dari 1747 ini ya. Nah, kita bisa nih begitu dia retest kita coba sell ya dengan target 1742 sampai 1739. Tapi semua itu masih belum terkonfirmasi karena untuk saat ini harga masih di 1750. Tapi kalau dari pergerakan harga sama struktur harga yang terbentuk di sini ya dari si trendline ini memang lebih cenderung untuk melakukan penurunan terlebih dahulu ke bawah. Begitu dia turun ya dia bisa retest lagi ke area demand yang ada di sini. Ini kan kalau kita perhatikan masih fresh demand juga ya di 30 menit ya. Baru dia naik lagi ke atas untuk retest ke area 1752 1755 kembali begitu. Itu sih kalau untuk pandangan saya untuk hari ini ya. Jadi memang saat ini belum ada konfirmasi yang bagus dari si gold ya, tapi kita akan lihat untuk nanti di sesi euro atau di sesi US ya, karena untuk hari ini memang ada beberapa news, terutama itu adalah neraca perdagangan yang ada di USD itu sendiri. Jadi memang akan cukup berpengaruh untuk major pairnya ya, dan juga berpengaruh ke DXY itu sendiri. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf dan silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.